Bagaimana mungkin ada seseorang yang namanya diabadikan dalam kitab suci, bukan karena kemuliaannya, tetapi karena laknat yang melekat padanya. Di antara jutaan manusia yang hidup dan mati dalam sejarah, hanya segelintir yang disebut dalam Al-Quran dengan nasib yang begitu mengerikan. Bukan sebagai teladan, tetapi sebagai peringatan. Bukan untuk diteladani, tetapi untuk ditakuti. Dan di antara nama-nama itu, ada seorang wanita, seorang bangsawan, terhormat, berpengaruh. Namun justru dikenang bukan karena kehormatan itu, melainkan karena kebenciannya terhadap kebenaran. Dia adalah Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, paman dari Nabi Muhammad SAW. Namanya tidak disebut secara langsung dalam surah Al-Lahab, namun gambaran tentang dirinya begitu jelas, begitu tajam, hingga membuat siapapun yang membacanya merasakan getaran ancaman yang dalam. Pembawa kayu bakar, sebuah julukan yang bukan sekedar metafora, tapi sebuah simbol dari kebencian, dari fitnah, dari upaya tanpa henti untuk melukai. Apa yang sebenarnya ia lakukan, hingga Allah sendiri mengabadikan kisahnya sebagai kutukan sepanjang zaman? Bagaimana mungkin seseorang yang hidup dalam kemewahan dan kehormatan justru memilih jalan yang membawanya pada kehinaan abadi? Selamat datang di Riwayat Mulia. Pada video kali ini kita akan menelusuri kisah gelap Ummu Jamil, wanita yang namanya diabadikan bukan sebagai teladan, tetapi sebagai peringatan yang mengguncang hati. Sebelum namanya dikenal sebagai simbol kebencian, Ummu Jamil adalah bagian dari salah satu keluarga paling terpandang di Mekah. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Ia bukan wanita biasa. Ia lahir dari darah bangsawan Quraisy, suku yang memegang kekuasaan, kehormatan, dan pengaruh besar di Jazirah Arab saat itu. Saudaranya adalah Abu Sufyan, salah satu tokoh penting Quraisy yang dikenal luas karena kepemimpinannya. Dalam lingkungan seperti itu, Ummu Jamil tumbuh dengan segala kemewahan yang bisa dibayangkan. Kehidupannya dipenuhi kehormatan, status sosial tinggi, dan kekuasaan yang membuat banyak orang tunduk dan segan. Namun, yang membuat posisinya semakin kuat adalah pernikahannya. Ia menikah dengan Abu Lahab, paman dari Nabi Muhammad sendiri. Secara nasab, ia begitu dekat dengan sumber kebenaran itu. Ia bukan orang jauh, ia hidup di lingkaran keluarga Nabi. Ia melihat langsung bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana kejujuran beliau, bagaimana kemuliaan yang diakui bahkan sebelum kenabian. Namun ironisnya, kedekatan itu tidak menjadikannya lembut. Justru sebaliknya, ketika cahaya kebenaran mulai bersinar di Mekah, ketika dakwah Islam mulai menyentuh hati banyak orang, Ummu Jamil memilih berdiri di sisi yang berlawanan. Dari seorang wanita bangsawan, ia berubah menjadi simbol perlawanan. Dari keluarga yang seharusnya menjadi pelindung, ia justru menjadi bagian dari barisan yang menyerang. Dan dari kehidupan yang penuh kehormatan, ia melangkah menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah jalan yang kelak akan mengabadikan namanya, bukan dalam kemuliaan, tetapi dalam kutukan. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan risalah Islam secara terbuka, Mekah tidak lagi sama. Suara kebenaran mulai mengguncang tatanan lama. Berhala-berhala yang selama ini diagungkan mulai dipertanyakan. Nilai-nilai kesombongan, kekuasaan, dan ketidakadilan perlahan ditantang oleh satu seruan sederhana. Hanya ada satu Tuhan, dan semua manusia setara di hadapannya. Bagi sebagian orang, ini adalah cahaya. Namun bagi Ummu Jamil, ini adalah ancaman. Ia tidak sekedar menolak, ia tidak hanya diam, ia memilih untuk berdiri di garis depan permusuhan. Dengan pengaruh dan statusnya, Ummu Jamil menjadi salah satu penghasut utama dalam menentang dakwah Nabi. Ia menyebarkan kata-kata penuh kebencian, membisikkan fitnah, dan membangun opini di tengah masyarakat Quraisy bahwa ajaran ini adalah bahaya yang harus dihentikan. Setiap kata yang keluar dari lisannya bukan sekedar penolakan, tetapi serangan. Setiap bisikan yang ia sebarkan bukan sekedar gosip, tetapi racun yang perlahan merusak persepsi masyarakat terhadap Nabi Muhammad.
Ia menggunakan semua yang ia miliki, status, relasi, dan pengaruh untuk memadamkan cahaya yang mulai bersinar. Dan yang membuatnya semakin mengerikan, semua itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Ini bukan kebencian yang lahir dari ketidaktahuan. Ini adalah penolakan yang lahir dari kesombongan. Ia melihat kebenaran, tetapi memilih untuk menentangnya. Ia menyaksikan kemuliaan akhlak Nabi, tetapi memilih untuk menfitnahnya. Dan dari sinilah permusuhan itu tidak lagi sekedar kata-kata. Ia mulai berubah menjadi tindakan nyata. Tindakan yang kejam yang akan membuat namanya dikenang sepanjang zaman sebagai simbol kebencian yang tidak pernah padam. Kebencian yang dipelihara dalam hati pada akhirnya selalu mencari jalan untuk diwujudkan. Dan bagi Ummu Jamil, kebencian itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Ia ingin melukai. Ia ingin menyakiti. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah dakwah Nabi Muhammad SAW terasa berat, bahkan menyakitkan. Di tengah sunyinya malam Mekah, saat banyak orang terlelap, Ummu Jamil diam-diam berjalan menyusuri jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi. Di tangannya, bukan hadiah, bukan kebaikan, melainkan duri-duri tajam. Ia menebarkannya di sepanjang jalan. Sebuah jebakan sederhana, namun kejam. Duri-duri itu tidak hanya mampu melukai kaki, tetapi juga menjadi simbol dari niat gelap yang tersembunyi di baliknya. Sebuah usaha kecil, namun dilakukan berulang-ulang dengan satu tujuan, menyakiti Rasulullah SAW. Bayangkan, seseorang yang begitu dekat secara keluarga dengan Nabi justru menjadi sumber luka dalam perjalanan beliau. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa hormat. Yang ada hanyalah kebencian yang telah mengakar begitu dalam hingga menghilangkan sisi kemanusiaan. Namun tindakan ini bukan sekadar upaya menyakiti secara fisik. Ia adalah simbol. Simbol dari orang-orang yang tidak mampu menghentikan kebenaran, lalu memilih untuk menghalangi jalannya. Duri-duri itu adalah gambaran dari fitnah, dari kebencian, dari segala hal yang berusaha menghambat langkah kebaikan. Dan setiap duri yang ia tebarkan seakan menjadi saksi bahwa kebenciannya bukan sesaat. Ia konsisten, ia sengaja, ia sadar, dan tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil untuk menyakiti Nabi justru sedang menulis takdirnya sendiri. Takdir yang kelak akan diabadikan sebagai salah satu peringatan paling menggetarkan dalam Al-Quran. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan ketika kebencian telah melampaui batas, ketika fitnah dan permusuhan dilakukan tanpa henti, maka balasannya bukan lagi sekadar peringatan biasa. Ia menjadi peringatan yang abadi. Di tengah kerasnya penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, turunlah sebuah surah yang pendek, namun mengguncang seluruh Mekah. Surah Al-Lahab, sebuah surah yang tidak hanya berbicara tentang kehancuran, tetapi juga menyebut secara jelas sosok yang menjadi simbol permusuhan itu. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ayat itu menjadi awal dari sebuah kutukan yang akan dibaca hingga akhir zaman. Namun yang membuatnya semakin menggetarkan, bukan hanya Abu Lahab yang disebut. Istrinya, Ummu Jamil, juga diabadikan. Bukan dengan namanya, tetapi dengan julukan yang jauh lebih tajam. Dan istrinya membawa kayu bakar. Sebuah frasa yang sederhana, namun syarat makna. Para ulama menafsirkan bahwa ini bukan hanya gambaran literal tentang kebiasaannya membawa duri untuk menyakiti Nabi, tetapi juga makna yang lebih dalam, bahwa ia adalah penyebar fitnah, pengobar kebencian, dan pemicu konflik di tengah masyarakat. Ia bukan hanya membenci dalam diam, ia menyulut api dan memastikan api itu terus menyala. Dan kemudian, ayat itu ditutup dengan gambaran yang begitu mengerikan. Di lehernya ada tali dari sabut, sebuah simbol kehinaan, sebuah isyarat tentang akhir yang tidak hanya menyakitkan, tetapi juga memalukan. Ini bukan sekadar kritik, ini bukan sekadar kisah,
Ini adalah kutukan yang diabadikan dalam kitab suci. Sebuah penegasan bahwa apa yang dilakukan Ummu Jamil bukan kesalahan kecil, melainkan kejahatan yang begitu besar hingga Allah sendiri menjadikannya pelajaran bagi seluruh umat manusia. Dan sejak saat itu, namanya tidak lagi hanya dikenal di Mekah. Ia menjadi bagian dari sejarah, namun bukan sebagai tokoh yang dimuliakan, melainkan sebagai peringatan yang akan terus dibaca, diingat, dan ditakuti sepanjang zaman. Ketika surah Al-Lahab mulai tersebar, Mekah gempar. Ayat-ayat itu dibacakan dari lisan ke lisan, didengar oleh kawan, juga oleh lawan. Dan di antara mereka yang mendengarnya, ada satu hati yang terbakar lebih hebat dari yang lain. Ummu Jamil. Saat kabar itu sampai kepadanya, saat ia mengetahui bahwa dirinya diabadikan dalam wahyu sebagai pembawa kayu bakar, amarahnya meledak. Bukan sekedar tersinggung, ia merasa dihina serta dipermalukan. Dan lebih dari itu, ia merasa posisinya sebagai wanita bangsawan Quraisy diruntuhkan oleh sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Wahyu. Dalam kemarahannya, Ummu Jamil tidak tinggal diam. Ia mengambil sebuah batu. Dengan langkah cepat dan penuh emosi, ia berjalan mencari Nabi Muhammad SAW. Niatnya jelas, ia ingin menyerang. Ia ingin membalas, ia ingin melampiaskan amarahnya secara langsung. Di saat itu, Rasulullah SAW sedang duduk di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jaraknya dekat, sangat dekat. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Ummu Jamil sampai di tempat itu, matanya seakan tidak mampu melihat sosok yang ia cari. Ia berdiri, mengamati, bahkan berbicara. Namun Nabi Muhammad SAW seolah tidak ada di hadapannya. Padahal beliau Nabi Muhammad sedang berada di sana, sangat dekat. Seakan ada tabir tak kasat mata yang menghalangi pandangannya. Ummu Jamil pun melontarkan kata-kata penuh amarah, mencela, menghina, dan mengancam. Namun semua itu hanya berakhir sia-sia. Ia datang dengan niat melukai, namun pulang tanpa mampu melakukan apapun. Peristiwa ini bukan sekedar kejadian aneh. Ia adalah tanda bahwa ketika kebencian telah memutakan hati, maka bahkan mata pun bisa kehilangan fungsinya. Dan bahwa perlindungan Allah terhadap Rasul-Nya tidak selalu terlihat, tetapi selalu nyata. Di tengah amarahnya yang membara, Ummu Jamil justru dipermalukan oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Sebuah isyarat bahwa apa yang ia hadapi bukan sekedar manusia, tetapi kebenaran yang dijaga langsung oleh Sang Pencipta. Setiap kisah pada akhirnya akan sampai pada penutupnya. Namun tidak semua penutup membawa ketenangan. Sebagian justru menjadi puncak dari semua pilihan yang pernah diambil. Ummu Jamil telah menghabiskan hidupnya dalam kebencian. Ia menolak kebenaran yang ada di hadapannya, memerangi dakwah Nabi SAW, dan menyakiti dengan cara yang bahkan tidak terbayangkan oleh banyak orang. Dan kemudian, waktu pun berjalan, hari-hari berlalu. Namun apa yang telah diabadikan dalam wahyu, perlahan mulai menemukan bentuknya dalam kenyataan. Dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama, akhir hidup Ummu Jamil tidaklah mulia, tidak pula tenang. Ia menghadapi nasib yang tragis, sebuah akhir yang seakan mencerminkan gambaran yang telah disebutkan dalam surah Al-Lahab. Di lehernya ada tali dari sabut. Sebuah kalimat yang dulu mungkin terdengar simbolik, namun kini terasa begitu nyata. Dikisahkan bahwa ia mengalami kematian yang mengenaskan, tercekik, atau terjerat oleh sesuatu yang melingkari lehernya. Sebuah akhir yang menyakitkan sekaligus memalukan. Seakan seluruh kehidupannya berujung pada satu titik yang telah ditentukan. Bukan karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Pilihan yang ia ambil berulang kali tanpa penyesalan. Pilihan untuk membenci, pilihan untuk menyakiti, pilihan untuk menentang kebenaran, meskipun ia melihatnya dengan jelas. Dan pada akhirnya, semua itu kembali kepadanya. Bukan lagi sebagai kata-kata,
bukan lagi sebagai peringatan, tetapi sebagai kenyataan. Kisah Ummu Jamil berakhir bukan dengan kehormatan, tetapi dengan pelajaran yang mengguncang. Bahwa apa yang diucapkan oleh wahyu bukan sekedar janji, melainkan sebuah kepastian. Dan bahwa setiap manusia pada akhirnya akan menuai apa yang ia tanam. Tidak lebih dan tidak kurang. Kisah Ummu Jamil bukan sekedar tentang satu individu di masa lalu, melainkan sebuah cermin. Cermin yang memantulkan satu kenyataan yang sering dilupakan manusia, bahwa status, kekayaan, dan keturunan tidak pernah menjadi jaminan keselamatan di hadapan Allah. Ummu Jamil memiliki semuanya. Ia berasal dari keluarga terpandang. Ia hidup dalam kemewahan. Ia juga memiliki pengaruh yang mampu mendekatkan opini masyarakat. Bahkan, ia berada sangat dekat dan memiliki ikatan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang pernah hidup. Namun semua itu tidak menyelamatkannya. Mengapa demikian? Karena yang menentukan bukanlah siapa kita di mata manusia, tetapi bagaimana sikap kita terhadap kebenaran. Ummu Jamil melihat kebenaran. Ia mendengarnya, ia juga menyaksikannya secara langsung. Namun ia memilih untuk menolaknya, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau. Dan disinilah letak pelajaran yang paling dalam, bahwa kebencian terhadap kebenaran bisa tumbuh dalam hati siapa saja, bahkan pada mereka yang terlihat terhormat, bahkan pada mereka yang merasa paling benar. Lebih dari itu, kisah ini juga memperingatkan tentang bahaya menjadi penyebar fitnah. Ummu Jamil bukan hanya menolak, ia menyebarkan kebencian, ia menghasut, ia memprovokasi, dan ia juga menyalakan api yang merusak banyak hati dan pikiran. Dan jika kita melihat dunia hari ini, duri itu mungkin tidak lagi berbentuk fisik. Ia bisa hadir dalam kata-kata, dalam komentar, dalam berita yang belum tentu benar, tetapi disebarkan tanpa berpikir, dalam sikap yang melukai orang lain, tanpa rasa bersalah. Tanpa sadar, seseorang bisa saja mengulang jejak yang sama, bukan dengan menebar duri di jalan, tetapi dengan menebar luka di hati orang lain. Dan itulah yang membuat kisah ini begitu relevan, bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk direnungkan. Kisah Ummu Jamil bukanlah sekadar catatan sejarah yang terkubur di masa lalu. Ia adalah peringatan yang terus hidup, dibacakan, diingat, dan direnungkan dari generasi ke generasi. Seorang wanita yang hidup begitu dekat dengan kebenaran, namun memilih untuk menentangnya, bukan karena tidak melihat, tetapi karena hatinya menolak untuk menerima. Dan disitulah letak ironi terbesar dalam kisah ini, bahwa kedekatan dengan kebenaran tidak selalu berarti keselamatan, bahwa mengetahui tidak selalu berarti mengikuti, dan bahwa setiap manusia selalu dihadapkan pada pilihan yang mungkin terlihat kecil dan sepele, namun ketika dilakukan berulang, ia membentuk arah kehidupan. Ummu Jamil tidak langsung menjadi simbol kebencian dalam satu hari. Ia sampai di titik itu melalui keputusan-keputusan kecil yang terus diulang, melalui kata-kata yang menyakiti, melalui tindakan yang merugikan, melalui kebencian yang dibiarkan tumbuh tanpa pernah dilawan. Dan tanpa ia sadari, semua itu menuntunnya pada satu akhir yang diabadikan sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia. Hari ini, duri itu mungkin tidak lagi terlihat di jalanan, namun ia bisa hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus. Sebuah kalimat yang menyakitkan, sebuah komentar yang merendahkan, sebuah sikap yang melukai tanpa kita sadari dampaknya. Dan pertanyaannya kini bukan lagi tentang Ummu Jamil, tetapi tentang kita. Apakah kita sedang menebar kebaikan atau justru menebar luka? Karena pada akhirnya, setiap manusia sedang menulis kisahnya sendiri, sebuah kisah yang kelak akan dikenang sebagai pembawa cahaya atau sebagai peringatan bagi mereka yang datang setelahnya. Kisah Ummu Jamil bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan.
Di balik setiap detail yang kita pelajari hari ini, ada pelajaran yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sendiri. Tentang bagaimana sikap kecil bisa membawa dampak besar. Tentang bagaimana kata-kata bisa menjadi duri yang melukai orang lain tanpa kita sadari. Sekarang, coba tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi pembawa kebaikan, atau tanpa sadar justru menjadi bagian dari mereka yang menyebarkan luka? Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kisah ini kepada orang lain, karena mungkin di luar sana ada seseorang yang sedang membutuhkan pengingat ini. Seseorang yang mungkin sedang berada di persimpangan yang sama. Dan jika kamu ingin terus belajar dari kisah-kisah penuh makna seperti ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share. Karena di Riwayat Mulia, kita tidak hanya menceritakan sejarah, kita menghidupkan pelajaran agar tidak terulang kesalahan yang sama. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.